Ajaran Islam sudah banyak menjelaskan tentang larangan berkata kasar. Rasulullah menyebut orang yang berkata kotor dan buruk seperti mengutuk, menghina, mengejek, atau perkataan kotor bukan seorang mukmin yang sempurna. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang mengutip sabda Rasulullah. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yang suka mencaci, mengutuk, berbuat, dan berkata kotor. H.R. Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam hadits lain Hasan menyebutkan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji, dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. H.R. Tirmidzi. Menurut Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 4 oleh Abu Usamah Salim terjemahan M. Abdul Ghaffar, hadits di atas menunjukkan, berkata-kata kotor termasuk perbuatan tercela. Umat Islam diminta untuk meninggalkannya sebab perbuatan tersebut dapat rentan menjerumuskan orang untuk melakukan hal-hal negatif, tercela, dan menodai kehormatan. Sebaliknya, Rasulullah menekankan rasa malu bagi tiap muslim. Rasa malu dapat meninggalkan semua perbuatan tercela dan menjauhkan dari hal-hal negatif. Riwayat lain bersanad sahih oleh Al-Albani menyebutkan hal serupa. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang mengutip sabda Rasulullah. Sungguh, Allah membenci orang yang sok fasih dalam berbicara, yaitu orang yang memainkan lidahnya seperti seekor sapi sedang memainkan lidahnya. H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Selain itu, disebutkan Allah tidak menyukai orang bersuara keras dan kasar karena merupakan wujud keangkuhan dan kesombongan. Hal ini termaktub dalam surah Luqman ayat 18-19. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sebaliknya, Islam mengajarkan prinsip qaulan layyina. Qaulan layyina adalah merupakan satu jenis gaya bicara atau pembicaraan qaulan, yang dikategorikan sebagai kaidah, etika, dan prinsip-prinsip komunikasi Islami. Berkenaan dengan prinsip ini, Allah berfirman dalam surah Taha ayat 44. Berbicaralah kamu berdua kepadanya Firaun, dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Blackberry kutip dari buku komunikasi terapeutik bernuansa Islami oleh Nina Siti Salmania Siregar. Qaulan layyina adalah prinsip berbicara yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan hingga dapat menyentuh hati pendengarnya. Disebutkan komunikasi Islam berupaya agar penerima pesan menerima informasi dari pembicara dengan baik. Qaulan layyina juga merujuk pada berbicara dengan nada sederhana, suara jelas, mata berbinar, dan wajah yang simpatik. Sebaliknya ada larangan dalam melakukan komunikasi berprinsip qaulan layyina yakni, larangan berkata keras dengan nada tinggi yang mendatangkan emosi berlebihan dan larangan berkata dengan konotasi yang kotor, hingga menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Blackberry 2010. Semoga bermanfaat amin.